Shalom, selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam bagi para pendengar yang masih mendengarkan dari pembacaan buku Healing Movement dari Bapak Insinyur Niko, yaitu di bab 3 yang strateginya melalui doa, pujian, dan penyembahan. Kemarin saya sudah bahas sampai nomor 7, dan yang ke-8 adalah penyembahan dan doa dengan berbahasa roh tidak lagi menjadi sesuatu yang asing atau aneh. Orang tidak lagi malu atau takut dianggap sesat untuk melakukan penyembahan dalam roh. Dengan kata lain, ada kebebasan roh dalam setiap pertemuan ibadah. 9. Pemakaian fasilitas yang makin lengkap dan canggih untuk menunjang umat lebih berfokus saat memuji dan menyembah. Banyak gereja memakai peralatan musik atau sound system dan multimedia yang makin canggih. Namun tujuannya jelas, menolong jemaat berfokus menyembah Tuhan. Yang ke-10, masih banyak hal lain bila ingin menjabarkan pola pujian dan penyembahan dalam gereja. Di akhir zaman, semua orang dan segala bangsa miliknya menyembah serta mencari Dia. Jadi pemulihan Pondok Daud adalah tentang doa, pujian, dan penyembahan dalam kesatuan. Kasih mula-mula dan keintiman dengan Tuhan pulih, supaya setiap lutut bertelut dan setiap lidah mengaku bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan. Kalau gereja ada sebagaimana adanya saat ini, salah satunya adalah karena doa, pujian, dan penyembahan. Ada dua macam gereja di Cina, gereja pemerintah dan gereja di bawah tanah. Gereja bawah tanah adalah gereja yang berbahasa roh. Kaum komunis dan pemerintah mengejar-ngejar mereka. Saya dulu juga dimaki-maki ketika berada di suatu tempat, tetapi saya tahu Tuhan membentuk kita seperti itu. Ada 3 hal pokok penunjang berdirinya gereja yang berkenan kepada Tuhan, yaitu doa, pujian, dan penyembahan. Yang pertama, doa. Gereja yang menekankan pujian dan penyembahan ini banyak membentuk pribadi saya sehingga menjadi worshiper, pemuji atau penyembah. Beberapa waktu kemudian oleh anugerah Allah, saya bersama pendeta Insinyur Timotius Arifin membawa pembaharuan dalam pujian dan penyembahan ke seluruh Indonesia. Setelah saya membuka ladang pelayanan di gereja di Jakarta, saya lebih dikenal sebagai seorang worshiper. Perlahan-lahan Tuhan mulai membentuk saya menjadi seorang intercessor atau pendoa syafaat. Dengan caranya yang ajaib, Tuhan membuat saya suka berdoa, bahkan berjam-jam. Itulah sebabnya sampai sekarang saya terus-menerus mendorong jemaat menjadi rumah doa dengan cara melakukan doa syafaat. Selanjutnya saya bahkan berusaha terus membentuk sesuatu pasukan doa yang terdiri dari ribuan doa pendoa syafaat. Ketika bangsa Israel berada dalam perbudakan di tanah Mesir, Allah memakai Musa untuk memimpin bangsa itu keluar. Musa takut akan Tuhan. Israel keluar dari tanah Mesir merupakan mujizat Allah. Sepanjang perjalanan di padang gurun, kehidupan mereka selalu penuh dengan mujizat. Baca Keluaran 25. Allah berfirman kepada Musa, umat Israel harus membuat tempat kudus bagi Allah, supaya Allah diam di tengah-tengah mereka. Maksudnya mendirikan tabernakel Allah yang dibangun oleh Musa. Beberapa orang berpendapat bahwa Allah adalah pribadi yang jauh, tidak terjangkau oleh manusia. Menurut mereka, Allah berada jauh di surga, sedangkan manusia di bumi. Sehingga pada dasarnya manusia tidak bisa menjangkau Allah. Dia bahkan tidak mau menjangkau manusia yang penuh dosa. Tujuan Allah pada pembuatan tabernakel Musa ini dijabarkan pada ayat-ayat kunci dalam Keluaran 25 ayat 8 dan 29 ayat 46 sampai 47. Dan mereka harus membuat tempat kudus bagiku, supaya aku akan diam di tengah-tengah mereka. Jadi tabernakel Musa adalah bukti nyata bahwa Allah adalah pribadi maha kuasa yang mau bergaul erat dengan manusia, serta hadir dan tinggal di antara manusia. Doa merupakan hubungan pribadi dengan Tuhan Yesus. Datang dan berkomunikasilah dengan Tuhan Yesus. Percaya kepada segala yang ajaib dalam Yesus. Dalam perjanjian baru dan kitab Matius hingga Wahyu, Tuhan mengajarkan pola doa kepada muridnya. Banyak sekali tertulis tentang doa. Menurut penelitian yang akurat, Indonesia tidak punya masa depan. Lalu ada 8 indikator untuk mengukur kesehatan sebuah negara, dan Indonesia tidak memilikinya. Ada 4 kategori keadaan suatu negara, yakni kuat, lemah, gagal, dan ambruk. Indonesia masuk kategori ketiga, mendekati ambruk. Tetapi ada sesuatu yang menahan sehingga Indonesia tidak ambruk. Kesimpulannya, Indonesia tidak ambruk karena doa anak-anak Tuhan di Indonesia. Saya menangis mendengar kesaksian ini. Inilah yang kita lakukan selama ini. Berdoa 5 menit, bahkan 5 detik setiap hari dengan berkata, Tuhan selamatkan Indonesia. Indonesia mengalami transformasi. Nabi Yesaya berkata dalam kitab Yesaya 4 ayat 11 sampai 14. Bangsa-bangsa akan datang menyembah Tuhan Yesus. Akan ada berkat materi yang luar biasa. Tidak ada kekerasan lagi. Penduduknya semua orang benar.
Tuhan berbicara dengan kuat tentang doa. Ada 3 pihak yang terlibat dalam doa yang berkuasa ini. Yang pertama, kita berdoa dengan rajin, tekun, dan sungguh-sungguh. Yang kedua, Roh Kudus ikut berdoa di dalam kita sesuai dengan kehendak Allah. Roh di dalam kita bisa berdoa kalau kita tidak berdoa. Yang ketiga, Tuhan Yesus memberi topik doa kepada kita sehingga doa kita berkuasa. Dia menjadi pengantara kita di surga dan bersyafaat bagi kita. Ibrani 7 ayat 25 berkata, "Karena itu ia sanggup juga menyelamatkan dengan sempurna semua orang yang oleh dia datang kepada Allah. Sebab ia hidup senantiasa untuk menjadi pengantara mereka." Kalau semua ini kita lakukan, kita akan memiliki doa yang berkuasa. Efesus 6 ayat 18 berkata, "Berdoalah setiap waktu di dalam roh dan berjaga-jagalah di dalam doamu itu dengan permohonan yang tak putus-putusnya untuk segala orang kudus." Kita sebaiknya berdoa setiap waktu di dalam roh dengan rajin dan tekun. Doa adalah nafas kehidupan kita. Pujian dan penyembahan. Selama berabad-abad sejarah gereja mencatat suatu pola gereja yang seperti Tabernakel Musa. Inilah ibadah berjalan dengan patokan baku, bahkan cenderung menjadi legalitas tinggi. Memang benar, semua dengan dasar ibadah kepada Tuhan. Namun ibadah yang dikerjakan dalam kekuatan manusia tidak akan membuat kemuliaannya termanifestasi secara nyata. Tidak ada awan kemuliaan Allah. Akhirnya pembaharuan pekerjaan Roh Kudus melanda seluruh dunia, memunculkan gerakan karismatik yang menekankan pujian dan penyembahan spontan, kebebasan ibadah, dan sebagainya. Roh Kudus mendapat kehormatan dan kebebasan lebih besar sehingga manifestasi kuasanya mulai nyata dalam gerejanya. Dinamika gereja berkembang dengan luar biasa. Mengapa orang Kristen memuji dan menyembah Tuhan? A. Pujian dan penyembahan merupakan perintah Tuhan. Kalau ia memerintah, kita harus taat. Kita memuji dan menyembah karena Tuhan yang memerintahkannya. B. Allah menetapkan bahwa puji-pujian merupakan cara untuk masuk ke dalam hadiratnya. Masuklah melalui pintu gerbangnya dengan nyanyian syukur, ke dalam pelatarannya dengan puji-pujian. Bersyukurlah kepadanya dan pujilah namanya. Mazmur 100 ayat 4. C. Pujian dan penyembahan membantu kita memupuk hubungan yang penuh kasih dengan Allah. D. Pujian dan penyembahan memberi kuasa dan mujizat Allah. Mengapa? Sebab Allah bersemayam di atas puji-pujian umatnya. Kita adalah orang Israel secara rohani. Saat kita memuji Tuhan, Dia hadir. Kalau Dia hadir, ada kuasa dan mujizat. E. Pujian dan penyembahan merupakan proses untuk memurnikan kita. F. Kalau seorang memuji dan menyembah sesuatu, lama-lama, kelamaan orang itu akan serupa dengan yang ia sembah. Itulah pola surgawi yang harus dinyatakan di bumi. Ada sungai kehidupan yang mengalir keluar dari tahta Tuhan. Sungai kehidupan menghasilkan pohon kehidupan yang membawa kesembuhan. Saat tahta atau hadirat Tuhan hadir, healing movement terjadi. Bagaimana caranya kita mengundang hadirat Tuhan supaya datang, membawa kuasa kesembuhan dan mujizat? Padahal engkaulah yang kudus bersemayam atau bertata di atas puji-pujian orang Israel. Mazmur 22 ayat 4. Dari ayat ini, kita mengerti tahta Tuhan dapat hadir melalui pujian dan penyembahan umat Tuhan. Healing movement terjadi lewat pujian dan penyembahan yang memanifestasikan hadirat dan kemuliaannya. Itulah yang terpenting. Hadirat Tuhan bukan skill, style, atau performance. Meskipun semua itu perlu, sungai kehidupan hanya mengalir ada kalau tata Tuhan. Kalau kita memiliki semua itu tanpa hadiratnya, sia-sialah usaha kita. Ia memberikan nyanyian baru dalam mulutku untuk memuji-muji Allah kita. Banyak orang akan melihatnya dan menjadi takut, lalu percaya kepada Tuhan. Mazmur 40 ayat 4. Pujian dan penyembahan yang berkenan kepada Tuhan akan menghasilkan penuaian. Orang banyak akan melihatnya, menjadi takut dan percaya. Mengapa orang menjadi takut? Karena hadirat Tuhan yang kudus dan penuh kemuliaan membuat orang sembuh dan selamat. Inilah cara kesembuhan baru yang Tuhan berikan kepada kita. Pola surgawi, tahta Tuhan, sungai kehidupan, nyanyian baru, pujian dan penyembahan yang memanifestasikan hadirat dan kemuliaannya, membawa kesembuhan dan penuaian. Doa, pujian dan penyembahan dalam kesatuan. Tuhan mengajar kita untuk menjadi rumah doa. Artinya kita menjadi worshiper sekaligus intercessor. Bagaimana caranya? Kalau kita berkumpul untuk berdoa, kita terlebih dahulu memuji dan menyembah Dia. Kemudian Allah bersemayam di atas pujian kita. Setelah itu kita menaikkan setiap doa dan permohonan sesuai dengan firman Tuhan. Doa membawa perubahan pada kita, orang lain, kota dan bangsa. Doa kita merupakan dialog menyampaikan setiap masalah dan penyakit kita atau orang lain. Doa kita akan menembus keluar, tidak terbendung oleh apapun saat semuanya berdasar pujian dan penyembahan.
Penyembahan adalah produk keintiman dengan Allah, membuat suasana berbeda. Kalau umat Tuhan memuji-mujinya, dia akan bersemayam di atas pujian. Seperti halnya Daud dipanggil ke istana ketika Saul dimasuki oleh roh jahat. Setiap kali Saul dimasuki roh jahat, Daud disuruh bermain kecapi. Lalu roh jahat lari. Apa yang membuat roh jahat lari? Bukan suara atau lagu Daud. Dia menulis, "Engkaulah yang bersemayam di atas puji-pujian." Saat Allah hadir, kuasa kegelapan sirna. Ada kuasa dalam pujian dan penyembahan. Kemudian saat hadirat Allah hadir, naikkanlah doa-doa dan memperkatakan iman. Jadilah menurut iman dan perkataan Anda. Kesembuhan dan kuasa mujizat pasti terjadi. Saya teringat pada tahun 1999, Tuhan mulai memberikan pengertian tentang menara doa. Pada tahun 2000 saya ingat di Convocation di Yerusalem, ketika pertama kali ke sana, makna menara doa mulai terungkap. Saat itu Tom Hess berbicara, tanpa menara doa, tidak ada penuaian jiwa besar-besaran. Akhirnya, hal tersebut dideklarasikan. Sampai hari ini, kita mempunyai menara doa di tempat tinggi. Menara doa di tempat tinggi artinya kita naik ke tempat yang lebih tinggi bersama Tuhan Yesus. Saat itu saya sering berkata, jangan jadi Kristen ayam. Jadilah Kristen Raja Wali yang ada di atas, bukan nyeker-nyeker di comberan. Kita harus tinggal di atas, hidup kudus dan makin kudus. Di situ ada doa, pujian, dan penyembahan 24 jam sehari, 7 hari seminggu, dan ada unity. Tuhan memberi kita menara doa. Tiba-tiba tahun 2001 Tuhan memberikan visi mengenai Sentul. Saya teringat saat itu berada di Istora Senayan. Tuhan mulai berbicara tentang tempat yang besar. Akhirnya sampai hari ini Tuhan tetap memerintah membangun Sentul City Convention Center menjadi the house of prayer for all nations. Seorang hamba Tuhan bernama Cindy Jacobs memberitahu dari tempat tersebut akan muncul mujizat kesembuhan yang luar biasa. Saat itu saya tidak mengerti, tetapi sekarang saya mulai mengerti. Doa, pujian, dan penyembahan adalah kasih kepada Allah. Kasihilah Tuhan dengan segenap hati, jiwa, dan kekuatan Anda. Itu adalah ibadah Anda. Gereja harus mulai kembali pada kasih yang mula-mula. Dalam Kisah Para Rasul dikatakan bahwa murid-murid berdoa bersama-sama, bersehati, memecahkan roti, memuji dan menyembah. Mereka mempunyai ibadah dan memiliki kasih yang kuat kepada Allah. Pemulihan penyembahan 24 jam setiap hari. Pondok Daud juga memberikan gambaran ibadah doa, pujian, dan penyembahan yang terus-menerus siang dan malam. Setiap hari secara ekstrim 24 jam terus-menerus dalam pujian dan penyembahan. Tuhan sedang memulihkan pola yang demikian di akhir zaman. Bagaimana dengan bentuk pertemuan? Siapa yang hadir pada ibadah yang non-stop setiap hari? Di saat ini kita sudah tidak asing lagi dengan istilah menara doa. Apa yang dimaksud dengan menara doa? Apakah hanya menunjukkan sebuah tempat orang-orang berdoa di lokasi yang cukup tinggi? Tidak. Menara doa berbicara tentang tempat orang berjaga-jaga mengawal kota, siang dan malam, terus-menerus, seperti dalam Yesaya 62 ayat 6 dan 7. Mereka berdoa dan menyembah Tuhan di tempat itu. Mereka memiliki mata untuk melihat, telinga untuk mendengar, sebab mereka adalah pengintai-pengintai. Para pendoa syafaat dan para imam musik atau penyembah bergerak dalam pelayanan profetik. Tuhan memakai mereka untuk berjaga-jaga di menara doa. Bukti bahwa pemulihan doa Daud sedang terjadi di Indonesia terlihat dari lahirnya menara doa sekota di seluruh penjuru negeri ini. Hari-hari ini kita sedang berdoa untuk adanya 500 menara doa sekota, sampai ke kota-kota kecil atau kabupaten, bahkan kecamatan. Ini pasti digenapi sebab Allah sedang melawat Indonesia berkat pemulihan Pondok Daud. Setelah kita belajar banyak tentang apa itu pemulihan Pondok Daud, tentunya kita perlu mengetahui berkat-berkat yang terjadi akibat dari pemulihan Pondok Daud ini. Amos 9 ayat 11 sampai 15 berbicara tentang pemulihan Pondok Daud dan berkat-berkat yang menyertainya. Bila Pondok Daud pulih dalam gereja Tuhan atau bagi suatu kota, akan terjadi 7 hal. 1. Penuaian jiwa-jiwa. Mereka akan menguasai sisa-sisa bangsa Edom dan segala bangsa yang kusebut milikku. Fakta membuktikan bahwa gereja-gereja yang mengalami pemulihan Pondok Daud pasti menuai jiwa-jiwa dalam jumlah yang signifikan atau yang disebut dengan perlipat gandaan. 2. Pertumbuhan rohani dalam gereja. Bahwa pembajak akan tepat menyusul penuai dan pengirik buah anggur, penabur benih. Terjadi kecepatan pertumbuhan rohani jemaat Tuhan, sehingga yang baru dituai akan segera menjadi penuai. Yang ketiga, pencurahan Roh Kudus. Gunung-gunung akan meniriskan anggur baru dan segala bukit akan kebanjiran. Yang keempat, tanda-tanda mujizat dalam pemulihan umat Tuhan.
Pemulihan bukan hanya secara rohani, tetapi juga menyangkut jiwa dan jasmani. Ini akan tampak dalam banyaknya tanda-tanda mujizat dalam gerejanya. Saat Tuhan memimpin kita kembali pada visi semula, yaitu doa, pujian, penyembahan dalam kesatuan. Pada 8 Agustus 2006, Healing Movement dimulai di kota Bandung melalui doa, pujian, dan penyembahan. Ternyata kesembuhan terjadi luar biasa. Banyak orang sakit sembuh seketika. Saya melihat orang buta, melihat orang tuli sembuh dalam kurun waktu 1 bulan. Kami mengadakan kebaktian pembangunan rohani atau KKR di 6 tempat. 3 di tempat besar-besar yang tertutup dan di kota-kota. 3 lagi di lapangan sepak bola. Apa yang terjadi di Bandung juga terjadi di 6 kota tersebut. Melalui doa, pujian, dan penyembahan dalam kesatuan. Tuhan menunjukkan sesuatu yang baru, yaitu Healing Movement. Kelima, gereja akan mengembangkan ke kanan dan ke kiri. Yesaya 54 ayat 2 dan 3. Menggambarkan penanaman gereja dan menara doa di kota-kota, serta tempat-tempat yang sunyi penuh dengan pujian dan penyembahan. Berikut ini berkat yang menyertai. 1. Berkat-berkat secara materi tercurahkan. Orang-orang akan menanami kebun-kebun anggur dan meminumnya. Mereka akan membuat kebun buah-buahan dan memakannya. Ciri ini juga tampak dalam gereja yang mengalami pemulihan Pondok Daud. Mereka akan mengalami kelimpahan berkat dari Tuhan. 2. Mereka tidak akan dicabut lagi dari tanah yang telah kuberikan kepada mereka. Gereja yang mengalami pemulihan Pondok Daud pasti beroleh perlindungan dari segala usaha yang mencoba menghancurkan eksistensinya. Semua berkat ini akan dialami gereja Tuhan yang bergerak dalam pemulihan Pondok Daud. Bila dampak ini terjadi bagi gereja-gereja Tuhan sekota, sudah dapat dipastikan bahwa kota itu akan mengalami transformasi. Pastikan bahwa kita juga akan masuk dalam pemulihan Pondok Daud ini. Kisah Para Rasul 15 ayat 16-17 mengatakan, kemudian aku akan kembali dan membangunkan kembali Pondok Daud yang telah roboh, dan reruntuhannya akan kubangun kembali dan akan kuteguhkan, supaya semua orang lain mencari Tuhan, dan segala bangsa yang tidak mengenal Allah akan kusebut milikku. Demikianlah firman Tuhan yang melakukan semuanya ini. Healing story, kisah kesembuhan, pemulihan dan kesembuhan. 7 tahun sudah pasangan suami istri Ken Keong dan San San menikah. Tetapi selama itu pula mereka belum dikaruniai anak. Segala macam usaha, bahkan sudah puluhan dokter mereka kunjungi, tetapi tidak ada satupun yang membuahkan hasil. Ibu San San berkisah, saya menikah pada tahun 2000. Setelah menikah, saya memang tidak jaga karena saya dan suami inginnya langsung punya anak. Tetapi setelah menunggu 2 tahun, lewat tanda-tanda kehamilan itu belum juga ada. Mulai dari jangka waktu setahun itu saya mulai mencari-cari dokter juga obat. Pokoknya di mana ada yang bilang dokter itu bagus, pasti saya dan suami berkunjung. Sudah puluhan dokter dalam jangka waktu 7 tahun itu. Namun, tanda-tanda kehamilan itu belum juga datang. Tetapi dalam kurun waktu 7 tahun itu saya memang pernah hamil. Tahun 2000 saya dan suami menikah. Lalu setahun kemudian saya hamil. Juga tahun 2003 dan awal 2007. Semua kehamilan saya sewaktu di USG, hasilnya tidak ada janin dalam kandungan saya. Tidak ada ovum, jadi kosong. Yang ada kantong. Dalam kantong itu hanya berupa cairan dan bukan janin. 3 kali saya mengalami kasus yang sama. Dan setiap kali saya dinyatakan hamil, hasilnya selalu seperti sebelumnya, nihil. Setelah lewat 7 tahun saya mulai bingung. Apalagi salah satu dokter yang menangani saya, Dr. Sutanto, mengatakan bahwa apa yang saya alami ini kasusnya sama persis dengan pasiennya. Kalau kejadiannya berturut-turut seperti ini menandakan kromosomnya rusak dan tidak akan bisa punya anak. Dokter lain juga menyarankan saya untuk memeriksa kromosom dulu. Sebab kalau kromosomnya rusak, saya tidak akan bisa punya anak. Terus terang, saya down juga, dan hal ini membuat saya takut. Sebagai seorang wanita tentunya saya ingin hamil dan punya anak. Ada juga yang menyarankan untuk periksa kromosom di Singapura. Saya pikir boleh juga ya. Waktu mau urus itu ada yang menyarankan bayi tabung. Tapi menurut info untuk di Indonesia tingkat keberhasilan bayi tabung hanya 20%. Kalau di Singapura 50%. Tetapi juga bisa gagal. Pada suatu kesempatan saya dan suami diundang ke ucapan syukur di rumah salah seorang teman gereja. Kebetulan gembala kami di GBI Ampera, Bapak Minarto, datang juga. Pas makan-makan saya coba tanya-tanya tentang bayi tabungnya. Sempat saya bicara juga dengan koko saya. Dia menyarankan untuk konsultasi dengan pendeta dan kepercayaannya. Menurut bayi tabung itu maksain sekali ya. Koko saya ini bukan Kristen, dia masih beragama lain. Saya coba tanya Pak Minarto,
bayi tabung itu diperbolehkan? Tidak menurut Alkitab. Dia hanya menjawab, itu tidak dibenarkan. Tapi saya mau tahu alasannya dong. Di kitab Yeremia 1 ayat 5 tertulis, engkau dilahirkan di dalam rahim ibumu. Kalau bayi tabung itu pembuahan di luar rahim, jadi tidak boleh. Saya coba tanya lagi, kalau inseminasi, teman saya juga sudah diinseminasi 3 kali, disuntik dalam kandungan. Jadi pembuahannya terjadi dalam rahim, itu boleh nggak Pak? Mungkin Pak Minarto cukup bingung juga sama saya. Ini orang kok keras kepala juga, sudah dikasih tahu tapi masih tanya terus. Pak Minarto hanya menjawab singkat, imani sajalah Bu. Saya pikir ya sudahlah kalau memang harus seperti itu. Di situ ada 3 pasangan yang belum punya anak juga. Kami berbincang-bincang dan sharing tentang hal itu. Lalu teman saya bilang, kenapa kita tidak adakan keluarga saja? Bukankah kita semua ini sepakat untuk punya anak? Akhirnya kita atur waktunya dan perdana diadakan di rumah saya. Yang dimaksud dengan ini adalah persekutuan doa di antara teman-teman di gereja yang dekat ya. Karena perdana kami undang Pak Minarto dan istri untuk melayani juga mendoakan kami bersama-sama. Suami saya sempat sharing dengan Pak Minarto tentang kehamilan saya yang selalu gagal. Apakah ada kutuk atau ikatan-ikatan yang mungkin membuat gagal semuanya? Teman saya juga sharing, tapi dalam hal ini paling lama itu saya, yaitu 7 tahun. Teman saya ada yang 3 tahun dan 1,5 tahun. Setelah itu kita doakan. Tidak terasa bulan depannya saya telat. Pas diperiksa ternyata saya sudah hamil 2 bulan. Puji Tuhan, selama kehamilan itu tidak terjadi flek, sakit atau apapun juga. Dan anak kami lahir dengan tidak kurang sesuatu apapun. Dan puji Tuhan, setelah saya hamil, teman saya yang sama-sama juga hamil. Karena waktunya yang berbeda. Koko saya dan keluarga melihat hal ini. Mereka juga menerima Tuhan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Melalui kesaksian ini, biarlah kita boleh menjadi berkat bagi banyak orang. Amin.